Assalamualaikum, salam sejahtera. Mungkin saya terlambat menanggapi tentang konflik isu berbau agama di Cianjur, tenda yang mengatasnamakan gereja. Kebetulan saya lagi di luar kota. Saya coba malam ini ingin menanggapi lah. Bukan saya ingin menyuarakan perlawanan kebencian, ya. Saya ingin berbagi wacana lah, supaya bangsa ini ke depan makin cerdas. Tidak fanatik agama, tidak fanatik suku. Di situ perkataan Kapolres Cianjur yang mengatakan pencopotan label. Di tenda itu ada label Tim Aksi Kasih Gereja Reformit Injil Indonesia. Lakukan pencabutan oleh satu kelompok. Ya mungkin saya anggap ini kelompok sempalan Islam. Kenapa saya bilang kelompok sempalan Islam? Yang jelas mereka bukan dari NU dan bukan dari Muhammadiyah. Dengernya malah dari kelompok garis. Yang kita semua ketahui ini kelompok beraliran ke ISIS. Dia kecil, tapi perlu di sini pemerintah untuk mengambil sikap, jangan berdiam aja. Cuma yang saya sayangkan ini, Kapolres ini berbicara, tindakan itu bukan sebagai aksi intoleran. Menurut Kapolres, hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tidak menonjolkan kelompok tertentu, melainkan atas dasar kemanusiaan. Itu dilakukan agar netral semuanya, dengan atas nama kemanusiaan, tidak menonjolkan kelompok tertentu, tuturnya. Namun Doni menyebutkan para pengungsi dan ormas tersebut tidak menolak bantuan yang diberikan. Oke, Bapak mengatakan tidak intoleran. Gerakan merobek itu intoleran. Kenapa? Itu hanya sepihak, ditujukan kepada kelompok yang di sini mengatasnamakan gereja atau non-muslim. Itu gerakan intoleran, tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Negeri ini bukan milik umat Islam. Negeri ini berfalsafah Pancasila, yang di situ menaungin bukan satu agama aja Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, ada Konghucu. Bapak harus bertindak sesuai dengan Pancasila, bukan karena wilayah setempat. Karena wilayah setempat mayoritas Muslim, Bapak toleran terhadap orang yang merobek itu. Di sini justru Bapak intoleran. Bapak mendukung kelompok-kelompok itu. Bapak sebagai polisi itu harus bertindak atas dasar undang-undang. Ideologi kita Pancasila, tidak boleh pilih kasih. Jadi andaikan di Cianjur itu mau Bapak berdalih, ini mayoritas Islam, tidak boleh menyakitin kelompok minoritas ini. Pak, tujuan penamaan itu bukan untuk misionaris, Pak. Jangan terlalu lebih lah. Islam di Indonesia ini nggak pernah dewasa. Dikit-dikit paranoid, kok agama jadi rebutan umat. Saya perhatiin agama ini apa? Hanya memikirkan kelompok agama lain. Tapi akhirnya apa? Tidak pernah menjalankan ajaran agamanya sendiri. Tidak ada dalam Islam mengajarkan begitu. Mencobek itu perusakan. Masalah penamaan itu dengan menggunakan nama gereja bukan semata-mata ingin mau cari masa, enggak. Itu hanya ingin bentuk aja, Pak. Jadi hanya ingin menunjukkan nama apa? Saya ini dari kaum Kristen, dari kelompok gereja ini juga prihatin. Bukan mau cari nama. Ini apa? Ada kepedulian dari Kromas NU ada dari Pancasila ada macam-macam. Meletakkan itu bukan semata apa mau cari nama, enggak. Karena ngapain cari nama juga di Cianjur? Orang lagi musibah kok. Jadi jangan terlalu a priori dengan perbedaan nama. Ini harus dilabrak di negeri ini, tidak boleh. Yang saya sayang datang dari Bapak kepolisian, yang Bapak harus melindungi semuanya. Kalau mau bilang label nggak boleh, hapus saja semua label yang ada di situ. Kalau Bapak bicara katanya untuk kemanusiaan aja, hapus saja semuanya tuh. Nggak perlu ada embel-embel dari siapapun. Jangan pilih kasih dong. Kalau gereja dilarang, tapi yang lainnya didiamkan. Apa nanti di daerah Kristen, apa mereka umat Kristen menolak kalau ada dari EPI? Nggak ada. Dari NU nggak ada. Ini saya kaget aja. Ini perbuatan kecil tapi mencederai nilai kebangsaan. Seperti rusak persaudaraan di sini. Di saat musibah, orang ingin berbagi, kok dibalas dengan permusuhan. Ini nggak bijaksana sekali. Betul yang lakukan ini kelompok-kelompok Islam kadrun, Islam sempalan, Islam sesat yang saya katakan. Yang mereka berafiliasi ke ISIS. Tapi kecil ini tidak boleh diabaikan. Cuma yang saya sayang datang dari, dengarnya bupati juga, malah meributkan label. Kok jadi kerdil-kerdil nih, kepala pemerintahan. Harusnya dikasih, wawasan kebangsaan. Tidak boleh mengeluarkan statement itu mencederai kebangsaan. Jadi tidak boleh mengatasnamakan agama tertentu, mau menyakitin agama lain. Itu sudah merusak Pancasila. Andaikan kemarin Kapolres itu tidak bercara begitu, tidak rame ini.
Yang bikin ramai Anda ini, bupatinya juga Kapolresnya. Kok bisa mengatakan bukan sebagai aksi intoleran? Reaksi mencopek itu ya intoleran. Anda berdalih nggak perlu nyebut nama kemanusiaan. Jangan cuma itu aja, sobek semua yang ada di situ, yang masih level-level. Mau dari siapapun, sobek. Jangan. Ini cuma hanya ingin menunjukkan apa ya? Kalau saya itu ngomong, ini Pak ada titipan satu gereja itu, mungkin hanya ingin apa ya? Simpatik. Saya dari kelompok Kristen, gereja, ingin berbagi kasih. Nggak ada takut mau kristenisasi. Ini umat Islam saya bagian lama-lama kok kerdil mulu. Masa cuma hanya sepiring nasi, satu selimut, berubah iman? Ya nggak usah beragama Islam aja. Nggak usah beragama, ngapain turun-menurun? Jangan segitulah. Lah, di sini saya cuma mau kasih tahu, jangan suka memandang tuh kelompok dari Kristen itu seperti musuh kita, nggak boleh. Hilangkan stigma di kepala Anda tuh memandang Kristen itu agama kafir, itu sesat Anda. Karena Nabi mengayomi semua agama. Nabi pernah minta pertolongan kepada Raja Habasah yang beriman Kristen. Nabi minta perlindungan. Andaikan pada waktu itu Raja Habasah itu tidak melindungi Nabi, Nabi mungkin almarhum. Lah gimana? Ini baru lebar gereja. Anda sobek, Anda ribut. Lah gimana Nabinya sendiri minta pertolongan loh? Tetap Nabi beriman dengan dirinya. Nabi tidak menafikan itu bahwasanya Raja Habasah yang beriman Nasrani itu dia bukan kafir. Kalau dia kafir nggak mungkin Nabi minta pertolongan. Itu satu. Dan yang kedua yang pernah saya ceritakan, Nabi pernah mengizinkan kaum Kristen dari Najran untuk ibadah di masjid. Kalau dia kafir nggak mungkin dikasih Nabi di masjid. Definisi kafir itu bukan teologis, tapi apa? Moral kemanusiaan, seperti yang tadi merobek itu. Saya merujuk kepada hadis Nabi. Tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang lain seperti menyintai diri sendiri. Apakah Anda menyobek itu bentuk cinta? Itu lawan dari cinta. Berarti apa? Anda kafir. Itulah kenapa saya bilang moral, karena prinsip beragama itu bukan buat Tuhan, buat manusia. Jadi beragama itu buat manusia, bukan buat Tuhan. Jadi perbuatan yang tidak manusiawi itu berarti apa? Anda kafir kepada Tuhan. Tapi nggak apa-apa lah ini. Ini percik-percik kecil lah yang ada di negeri ini. Saya bahagia. Saya berarti yang ribut malah dari kaum muslimin. Itu saya bahagia. Inilah bangsa Indonesia. Saling menjaga keharmonisan. Jaga persaudaraan di antara umat beragama. Yang jelas apapun kita ini semua ingin berlomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran itu dibilang apa? Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Apa yang diminta sama Allah? Bukan saling mengkafirkan. Suruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu dalam surat Al-Maidah 48. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. Tragedi penyobekan label gereja itu bisa menambah wawasan bangsa Indonesia yang mungkin nanti makin maju sudah kuat akarnya. Kenapa? Kadang-kadang perlu juga perbuatan kayak setan ini supaya orang bisa kenal kebaikan. Anggap aja tuh kemarin yang nyobek itu setan. Itu aja mungkin semoga tidak lagi terulang kejadian ini. Saya mohon maaf kepada kaum Kristen yang diperlakukan tidak baik oleh kelompok kecil yang ada di Cianjur. Yang Anda begitu memikirkan musibah di Cianjur, dapat perlakuan tidak baik. Insya Allah kondisi ini akan makin menguatkan persaudaraan di antara umat beragama. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.